Yang punya kitab itu rumah tangga. Yang punya kitab rumah tangga kan? Aku dulu jangan mamit. Udah jam 2 kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim berkah juga. Azim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما كسرنا وما دعونا وما طلبنا وما دعونا وما رجعونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة وما الفت على ما نوى به جميع langsung tangguhkan sembang bulu imsak. Pemberitahuan sekali lagi malam perpisahan kita tanggal 24 malam 25 September. Yang wajib sampaikan hadiah Anda kepadaku. Kemudian hilangkan bahasa-bahasa sombong setelah tanggal 24 malam 25. Artinya sudah sebagian besar tahu kedekatan anak dengan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 75% aku tutup, tidak seluruhnya. Bisa ngerti. Sebab hak untuk menutup diri hanya anak yang memiliki. Artinya boleh Anda tutup, boleh Anda buka. Tapi setelah berjalan kedekatan anak dengan orang-orang yang bina dalam ilmu dan pandangan keagamaan yang membawa keselamatan yang langka dimiliki oleh sembarang manusia sebagai guru, dan sampaikan semua tadi selama 5 tahun, maka masanya untuk Anda menutup diri. Alhamdulillah hanya sekedar 75%. Sebab kalau saja Anda tutup diri Anda, rasanya Anda bisa jadi buta, ente bisa lagi tak terbenahi. Wajar mantan Presiden Soeharto merencanakan pembangunan negara yang disebut dengan pelita pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, di mana per pelita selalu dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi wajar kehendaki Anda 5 tahun menutup diri, dan itu umum. Artinya sudah pernah Anda lakukan semasa Anda dalam binaan ilmu. Per 5 tahun Anda masuk kamar, per 5 tahun Anda masuk kamar. Sejak Anda masuk kamar, Anda tidak pernah mengenal dunia yang terjadi bagaimana. Lalu apa untung apa rugi Anda tidak pernah tahu. Dan itu berlangsung sejak Anda muda sebelum berumah tangga sampai Anda berumah tangga. Ini Allah punya kehendak, Anda harus kembali lagi ke asal jati diri Anda. Jadi selama ini ente tidak pernah mengenal jati diri Anda. Tapi mudah-mudahan berkah Anda tutup diri 75%, mudah-mudahan ente mulai mengenal Anda secara dekat. Kapan ente kenal diri Anda? Sejak pintu tertutup baru ente rasakan. Mau ngomong ngadu susah, mau nanya sesuatu susah. Biasa kumpul dalam canda kini sudah tiada. Biasa senda gurau tak mengenal waktu, kadang sampai subuh kini sudah tak lagi mendapatkan kegembiraan seperti itu. Dari situ ente kenal keberadaan Anda dan kedekatan hati Anda kepada Anda. Tapi adapun masalah pengajian, bismillahirrahmanirrahim, habis Anda wudu, bebayang anak susukan yang selama ini melalui akhirnya Ustaz Syamsuddin, bebayang anak-anak buaran
yang tadi anda temui dan mereka ketemu dengan anak, bebayang anak-anak perawan bagian tiang gantung, tiang dua sih ngomongnya tadi. Hah? Anak-anak tiang dua, anak-anak tangguh, anak panggil nemuin tanpa canggung. Ustaz, main dong Ustaz ke tiang gantung. Ini tiang gantung ke tiang dua. Iya Ustaz, tiang dua Ustaz. Baik, anak akan datang. Tapi di mana Ustaz mesti numpang istirahat? Loh, jadi bismillahirrahmanirrahim. Satu, anak susukan, anak akan beri kesempatan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali melalui pertemuan anda dengan Ustaz Syamsuddin nanti dengan jamaah-jamaahnya, termasuk gurunya Ustaz Mansur, anda mau silaturahmi. Kemudian bagian Duren Baru gabung dengan jamaah Ustaz Baihaqi. Boleh 3 bulan sekali, boleh 2 bulan sekali. Artinya tutup pintu kedekatan pribadi, tapi terbuka pintu lebar-lebar kepada anak-anak lingkungan kita yang khususnya susukan Duren Baru. Apa tiang dua. Tuh, bisa dimotif untuk di luar kita yang seperti Cibinong, nanti bisa dimusyawarahkan sama Ustaz Baihaqi dan saudara Tibi beserta keluarga besarnya di sana serta kawan-kawannya, bisa dibicarakan apakah 3 bulan sekali Anda harus mengajar atau 4 bulan sekali. Jadi tidak ada kata menutup diri. Sebab dengan Anda tutup 75% kedekatan Anda dengan ente, tapi Anda buka pintu di bagian luar. Tuh, nikmatnya sampai di situ. Adapun mengajar biasa, tantang untuk berhenti dari pelatihan kepada anak pribadi dan pelatihan kepada anda yang mengambil ilmu dari anak. Bisa seperti ya, hanya harapan anak, tolong jaga diri masing-masing, pelihara lingkungan masing-masing, sebagaimana inti sudah dekat dengan anak dan sudah banyak tahu kenapa anda berbuat sesadis itu, tak lebih keuntungan buat semua warga masyarakat kita yang tanpa terkecuali. Kalaupun Jakarta bebas, nggak ada menutup diri untuk Jakarta. Kenapa? Terlatih luar biasa. Selesai. Jadi ketemu nanti itu tanggal 20 malam 25 Desember. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Anda minta ente yang ada kendaraan ngantar anda dari Jakarta semua. Dari sana start paling lambat bismillahirrahmanirrahim jam 9 berangkat. Berombongan tuh. Ya, kayak seperti waktu kapan ya? Waktu tasyakuran ya? Tapi insya Allah jauh lebih rapi. Jadi ente yang ada kendaraan, anda minta kesediaannya untuk datang ke Jakarta. Barisan motor mau berapa ribu terserah, mobil mau berapa puluh terserah. Sebab itu arahkan pertama dan terakhir. Maksudnya anda nggak mau lagi begitu 50 tahun begitu, ntar 51 begitu lagi, pantang. Sebab ini bukan ulang tahun anda. Ya, ini ulang tahun untuk anda bisa mengingat kembali awal anda masuk ke Citayam dalam keadaan begitu lingkungan. Lalu anda mencoba berbuat sebegitu di sebuah lingkungan dan kepada beberapa lingkungan lainnya. Lalu anda bekerja dengan cara anda begitu, hasilnya anda terobos pagar demi pagar yang demikian kuat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Lalu dengan cara dan gaya anda terbongkar satu pintu dengan pintu pagar lainnya. Sampai pada malam hari ini selesai sudah, pagar telah terbongkar dan mustahil bangun kembali, kecuali anda yang tak sadar pagar itu dibuat baru oleh musuh-musuh kembali. Bisa demotivate, paham omongan? Pagar yang sudah aku rubuhkan mustahil bangun kembali, kecuali inti yang sudah kenal anak membiarkan datang bambu-bambu baru di lingkungan, lalu membuat pagar serupa ketika aku tiada. Hancurlah inti punya diri, hancur semua Citayam yang ada. Paham gak maksudnya? Paham tuh, itu kan sama anak ngaji Citayam. Kalau Jakarta sih gak usah dipagar, memang udah gak ada pagar. Jakarta gak usah dipagar, udah gak berpagar lagi Jakarta. Tapi aja, karena Jakarta sudah gak berpagar, waktu anda tegakkan pagar, kan begitu. Manusia-manusia yang dirinya seakan sebagai pilar, sakit hati, bisa ada motif. Jadi anda harus merobohkan pagar-pagar yang ini melukai setiap manusia yang beragama. Sekarang saatnya anda hancurkan itu pagar, lalu anda lepas. Yang mudah-mudahan ente bisa mengenali
siapa yang bakal merusak diri ente dan merusak lingkungan ente masing-masing. Tidak pernah ente bisa mengendarai siapa pelaku kerusakan dan pengerusakan di lingkungan, kecuali cukup dengan mendengarkan kaset-kaset ana dari ciri-ciri berbuat, ciri-ciri musuh yang berbuat pagar-pagar baru. Udah selesai. Sampai kapan anda bisa berbuat kepada Allah Ta'ala secara pribadi kalau selalu anda membuat pagar dan membentengi pagar-pagar yang ente lalu lalang setiap hari? Sampai kapan? Waktu pun habis. Bisa dimengerti? Kedekatan anda kepada Allah Ta'ala terganggu hanya urusan anda, sehingga anda pun sebatas ilmu yang anda ketahui, tidak lagi anda yang menambah ilmu kepada orang-orang soleh selain yang anda kenali. Apakah anda harus berdiam diri dalam keadaan yang merugikan? Pantang sama anda. Makanya waktu 75% ini, atau kedekatan 75% ini, itu habis sudah. Oh, bisa dimengerti. Mudah-mudahan dengan perpisahan 24 malam 25 September, ente lebih dewasa. Itu aja harapan anda. Adapun susukan, duren baru, dan Cibinong, anda buka pintu untuk mereka. Boleh 2 bulan sekali, boleh 3 bulan sekali, anda ganti untuk anda masuk ke wilayah sana. Baru selebihnya Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Untuk Citayam cukup sudah 5 tahun. Hubungan tetap kalau anda datang biasa, mampir sana, mampir sini, tapi tidak lebih sebatas anda sebagai guru, ente sebagai murid. Habis, tidak lebih dari itu. Jadi jangan ada suara sumbang, berhenti ngaji kalau dia misalnya udah nggak open kayak dulu. Jangan, yang nggak open ente sama anak, bukan anak nggak open. Apa open anak? Selalu mengimbau cepat sebelum pintu tertutup rapat. Kini hampir masanya pintu tertutup. Ketika anda tutup pintu sama sekali, Bismillah, tolong ente catat lingkungan yang nggak pernah tersentuh dalam ilmu dan doa anak. Siapa dia? Saksikan kematiannya. Selesai. La khairafi, tidak akan dapat kebaikan orang itu sampai matinya. Tuh bisa damin deh. Tuh catat, aku ngomong nggak ada ini nih, nggak ada meleset satu-satu ya mati ya. Nanggok nih ya. Nah, tanggokan nggak tertutup, nggak tertutup tanggokan. Kemudian kalau ada ente punya apa-apaan tuh bakal tanggal 24 malam 5, misalkan ente pakai motor nanti dari Jakarta, tulis Jamaah ZM, nggak apa-apa. Aneh gila kalau lihat anak punya inisiatif, gila tuh anak buat bendera ZM. Jangan bilang Zadul Muslim, jangan tulis nama anak, tetap aja ZM atau Jamaah ZM. Sudah aja, nggak apa-apa. Iya, mobil-mobil, tutup mobil angkot, tutupin aja ya, pakai kerudungan. Iya, halal kapan waktu saja. Udah begitu, nggak apa-apa. Semarkan harus dibuat, bisa dimodifin. Tentu ya. Semua wilayah anak undang, dalam artian orang-orang yang dekat sama anak aja. Orang mana saja yang anggap dekat anak undang. Kan gitu. Berarti pada malam itu kalau ada wajah-wajah baru yang ente kenali, jangan ente curigai, tapi sekedar perhatikan dari jarak jauh. Sebab tanda demi tanda, kalau ente mengambil ilmu dari anak dan dapat keberkahan doa yang anda bacakan selama ini, ente bisa mengenali orang ini bukan jamaah Salawi, bukan. Ketarak betul itu orang, bukan. Jangan ente curigai, tapi waspada dari jauh. Bisa dimulai sebab intel serasa anak undang demikian rupa untuk bisa berbuat tang. Ya, Ramil Kodim pun ada undang untuk bisa memantau keadaan di lingkungan. Bisa dimulai. Ya, tadi ya. Tanggokan ya. Anak gara-gara ke Sumedang, naik motor pulang pergi, ini keram nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi nulis kwitansi bayar utang 10 juta, mau bikin 10 jadi 120. Tuh kan jahat jadinya tuh. Jadi ada lemes, baru diurut sama orang Sumedang, dia panggil, agak enakan sedikit, mandi air hangat, diam lagi. Diam bukan melamun, bisa dimengerti. Diam bukan awal, tapi diam berpikir. Tapi sangka baik anda tinggi sama Allah Ta'ala ya. Bisa dimengerti deh, sangka baik. Bangga sangka baik anda tinggi. Artinya bukan perpisahan untuk selamanya, tidak. Bukan perpisahan untuk selamanya, bukan. Meskipun anda berangkat umrah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, anda nggak pulang ke orang tua. Selesai sudah.
Jadi nggak ada yang perlu ente ragukan, nggak ada yang perlu ente cemaskan. Yang perlu dikhawatirkan, aneh kagak lagi punya kesempatan waktu buat senda gurau sebagaimana ente alami. Kalau ngajar, mungkin lebih gila lagi dari yang sekarang. Kalau ngajar nih, mungkin anak lebih gila lagi. Ada dua pilihan. Ada kalanya anak jadi pendiam, ada kalanya anak lebih gila dari yang sekarang. Bisa boleh deh. Ada kalanya anak ngajar jadi pendiam kayak orang suci, ada kalanya anak lebih gila yang anak jalani jadi saat sekarang ini. Deh, begitu gambarannya. Lama deh. Bisa orang ngajar, karena udah semau-mau anak. Lagi ngajar, capek, ayo joget perempuan. Anak lagi pulang, Dikata anak perempuan joget, anak lagi kesempatan pulang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyali wa daraji ya Rasulullah. Tangguhkan pertama soal kelupaan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tupukan biar enak. Al-Busra pukulannya topak kalah sama anak bagian pusat emang. Kalah sama anak Sumedang. Tahu kebanyakan action untuk kebanyakan apa? Kadang-kadang nggak kompak gitu. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli ala nabi ashran wa yalqa fil jinani muqima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Rabbi ana jitu li babika qasida farham ibadaka wadina ya karima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Rabbi ana aluka layla naharin faghfir dhunubana wa kun alayna rahima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Subhil huda mala'a al-wujuda surura lamma bada wajhul habibi munira. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Syahrur rabi'i ata bi maulidi Ahmadin wa laqad atana fil adami bashira. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Lamma tashaffa'a Adamun min dhanbihi ghafara al-ilahu lahu wa kana ghafura. Sallu alaihi wa sallimu taslima
لكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة وحريرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah malam ini malam minggu keempat tepatnya. Baik. 27 Agustus tahun 2005 kata orang, bertepatan dengan 22 Rajab 1426 Hijriah. Berarti waktu Anda berbuat kepada Anda tinggal 1 bulan lagi. Dari bulan ini kan Agustus akhir, kita ketemu 24 malam 25 akhir. Gitu. Jadi ya, tolong manfaatkan apa yang sudah Anda ketahui dari Anda, baik ilmu langsung maupun secara tidak langsung dalam bentuk pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi orang setelah aku, tiada paham itu omongan. Pahami itu omong. Artinya, apakah 100 tahun kemudian baru ada Anda lagi? Dalam artian orang yang watak, perilaku, tabiat, karakter, cara kerja, cara berbuat, cara beruntun, cara menghadap, cara melihat, cara menangkap, cara. Bismillahirrahmanirrahim. Udah paling cepat 50 tahun ke depan ketika sebagian Anda telah tiada. Kalau ada, kalau enggak 100 tahun. Asal meninggal semua. Berarti tidak adalah aku setelah tiada. Enggak lagi, bukan ilmunya. Yang enggak ada lagi itu yang ente pernah dengar selama ini, yang Anda tak pernah peduli. Siapa yang tak peduli? Dia yang tak pernah terselamatkan lagi. Selesai. Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, tangan ya Rabb, agak mendingan dikit, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dah. Ikat tanggal berapa sekarang? 27 apa ya? 27 Agustus 2005. Ketemu dengan tadi berapa? 22 Rajab 1426. Jadi ya. Ya Rabb. Pamende semakin dekat waktu perpisahan, semakin bingung Anda punya diri, semakin bingung Anda hadapi ente harus bagaimana langkah selanjutnya. Apa ente? Bingung. Oleng dari mulai maghrib udah oleng. Kalau oleng ini sebentaran ada tukang urut. Tapi ketika oleng hati, oleng pikiran, oleng harapan, bisa ada ngerti? Oleng hati, oleng pikiran, oleng harapan. Tahu itu pernah nggak harapan ente oleng? Nggak tepat. Ibarat keyakinan, ya nggak pasti. Ibarat harapan, apa iya. Ketika seseorang ada dalam dua keadaan seperti itu, apapun yang akan dilakukan nggak lepas. Apa itu? Nggak lepas. Ya, gimana? Ya Rabb, gimana? Untung-untungnya ente Allah berharap masih bisa ketemu. Untung-untungnya ente masih bisa sabar tuh nungguin Anda mau jam berapa kayak terserah, yang penting Anda sampai al-Busyra. Bisa dapat ente. Terima kasih banyak ame ente yang bisa bawa kawan. Terima kasih banyak ame ente yang punya guru bisa membawa murid-muridnya tuh ke tangan Anda. Ente mesti banyak terima kasih sama guru-guru ente. Ya, kalau Anda terima kasih sama guru yang bersangkutan yang demikian tulus murni, tanpa embel A, tanpa embel B, dia bawa ente tuh orang-orang teladan di mata Anda. Kenapa? Teladan dalam kesiapan mentalnya, teladan dalam kesiapan hatinya menerima suntikan-suntikan yang Anda suntikan ke hati guru-guru ente yang sudah sekian lama diracuni oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dalam urusan ilmu dan pandangannya.
Sehingga Allah telah kehendaki barangkali insya Allah jadi baiknya ente punya hati, punya diri dalam ilmu, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ente datang dan ente bawa murid-murid ente. Enggak mustahil dari 10 murid yang dibawa tinggal 6. Enggak mustahil itu terjadi. Bukti kuat, kapan waktu ente akrab dengan sebuah lingkungan, lalu ana datang, bukan bertambah akrab ente dengan kawan-kawan ente, tapi Allah telah punya kehendak ente berpisah dari umumnya lingkungan pergaulan. Paham ente? Asalnya ente berenam, ane masuk tuh kenalan ente, ane imbau yuk ente ke Al-Busra deh, nggak bisa 2 minggu sekali, 2 bulan sekali mana? Dari 6 yang menyambut 2, yang 4 misah ente, bisa begitu tuh. Paham gak tuh? Dan jangan heran ketika itu terjadi. Tapi dan jangan pula berputus asa. Tolong ingatkan mereka dan tarik kembali pelan-pelan. Ketika upaya ente sepertinya bukan lagi ditanggapi dalam hal-hal yang baik, justru punya mata tajam memandang ente dan sinis melihat ente ketika ente mencoba mengajak mereka untuk yuk bareng-bareng mana sebulan sekali deh ngaji di Al-Busra. Tanggapannya sudah beda, tidak mau, tidak ada. Jangan ente tarik dia kembali. Selesai. Ente bukan orang hina. Bisa dimengerti. Ente diajar baik, opet untuk mengangkat orang yang selingkungan ente. Tapi ketika dia ajak dan diangkat untuk mengenali dirinya, bagaimana sebagai kewajibannya atas kepada manusia dan sebagai manusia atas Allah Ta'ala, muslim gimana, nyatanya dia menghindar jauh dan semakin memperlihatkan ketidakakrabannya. Sebagaimana semula ente dalam sebuah lingkungan yang akrab, jangan kata apa-apa, ya sudah, yang penting pelihara kebaikan. Habis, jangan lebih. Bisa dimengerti ya? Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil berkah sebentaran ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ramai-ramai dulu ambil berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ente ngomong alhamdulillah enggak bisa. Ngikutin alhamdulillah enggak bisa. Ini yang bakal jadi racun bakal diri ente tuh. Jangan suka bawa temen ke ngadis ngaji yang mana yang lidahnya lidah na'udzubillah. Jangan. Lihat deh. Emang jarang sih guru ngomel, jarang sih guru menghina, mencela, memaki, jarang sih guru mau ngusir. Kalau sih wah usir. Contoh semua film yang ada, anda dengerin sampai sebatas mana itu suara dan anda lihat penuh Al-Busra, tapi jawaban seperempat ini yang ngikutin. Anda pelajarin ya Rob, ada apa sih? Kan speaker ente kedengeran gak deh? Bener ente dengar? Kuping ente masih cakep, masih tajam, tapi lidah ente kok tumpul. Itu pertanyaan ente. Allahu Akbar, seram. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allah telah ciptakan anak tajam dalam segala. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Oh, terima kasih banyak ya Rabb. Terima kasih banyak. Allahu Akbar, lidah ente, aduh. Ya saya, masa mesti diusir, masa mesti dituding, diangkat. Ente anjing keluar, ente anjing keluar, ente anjing keluar, ente anjing. Masa mesti begitu ente? Apa ya, paham kau kan? Anak emang dibilang sih beberapa orang yang kenal baik, Allahumma ya Rabb, wali Allah juga nggak sanggup ngajarin ente. Wali Allah nggak sanggup ini ngajarin. Kenapa? Sebab yang anda ajarin binatang. Yang anda ajarin ente manusia tapi binatang sebetulnya. Ente kalau ente sadar diri ente Allah mah sebetulnya ente binatang. Sehingga wali-wali nggak sanggup ngajarin ente. Karena Allah pelihara anda ini manusia, dilatih oleh manusia mulia. Jadilah anda manusia yang melihat kemuliaan dalam cara. Paham tuh omongan? Ketika orang-orang tadi dihadapkan kepada manusia yang sebetulnya dasarnya mulia, tapi lingkungan membentuk mereka sekian lama jadi binatang, Allah telah punya kehendak anda dihadapkan oleh permasalahan ini. Capek nimbang ini, aduh ya Rabb, bisa dimengerti ini? Paham tak omongan?
Siapa manusia yang dia binatang? Dia yang ketika diperlihatkan contoh-contoh kebaikan yang menguntungkan, contoh bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bacaan selawat, lagu dalam bentuk selawat, khususnya anak yang baca, ya Allah ada apaan sih, kenapa sih Allah nggak laki nggak perempuan kok susah amat, astagfirullahaladzim. Allahumma, bukan ana yang buka diri ente, tapi ilmu Rasulullah SAW dalam kitab-kitab agama yang menjelaskan kenapa lidah anda demikian keluh gagu rapat. Kenapa kuping ente kok seperti ini nggak peduli? Allahu Akbar. Binatang ente, contoh burung, Bismillahirrahmanirrahim. Anak binatang sejauh mana sih sifat pakaknya, ya instingnya, anak uji coba itu binatang-binatang ente. Allahu Akbar. Lebih tanggap ketimbang kalian. Binatang lebih tanggap ketimbang anda. Paham ente? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia lihat senjata anak ente, der keburu lompat. Paham ente? Paham? Paham gak? Ikan. Selagi dia jalan, anda jaring dengan tangan anak. Baru masuk setengah jari, kerak, kabur. Paham? Bisa ada murni? Ular kata orang Betawi. Ular kata orang Betawi. Dong-dong kata orang Jepedak. Ular. Lagi baca kitab, astagfirullahaladzim. Ular. Ada diam. Bergerak sedikit, dia begitu dia. Nah ular jarak 70 cm. Astagfirullahaladzim. Lagi baca kitab, astagfirullahaladzim. Ular. Anda mau kabur. Saya mau makan ular. Anda mau kabur. Dikira aneh berani ular. Kalau jengking mana kabur. Anda kabur kalau jengking. Astagfirullahaladzim ular. Baru bergerak sedikit sudah begitu deh. Astagfirullahaladzim. Lihat pekaknya. Lihat demikian dahsyat insting binatang-binatang yang ada. Wah itu kan bukan punya insting lagi ente. Itu sih Allah tajam semua-muanya. Apalagi lihat lihat perempuan naik motor celana dalamnya kelihatan. Lampu merah kelewatan. Trit. Siang deh. Pak sore Pak, oh ya saya lupa. Siang. SIM, lu ada apa Pak? Saudara, lewati lampu merah. Apa-apaan Pak? Hijau. Itu merah. Oh maafin Pak. Anda ada lampu merah? Anda melamun? Enggak Pak. Alah tuh bukan cewek gue liatin. Liatin. Paham ente? Astagfirullahaladzim. Dalam hal-hal tadi ente demikian peka, sensitif betul. Ente punya kuping, ente punya mata, ente punya lidah. Gak boleh lihat hal-hal yang antik, cantik, menarik. Ente punya mulut, mata ente tajam, plus Rasulullah SAW tajam betul ente memandangi hal-hal yang sifatnya membawa syahwat. Tajam ente, jangan dusta. Rasulullah SAW. Tapi ketika anda latih pelan, anda tidak peduli. Binatang lebih mulia dalam sisi instingnya. Ya, ente yang memiliki naluri kemanusiaan, enggak budak, enggak conge, enggak tuli, enggak gagu, susah. Itulah makna atau rahasia di balik bahasa anak. Wali Allah juga sanggup ngajarin ente. Paham? Tuh maksudnya. Ini aduh ya Rabb. Kalau saja Allah Ta'ala gak kasih anda punya kekuatan dan ketahanan ya, menghadapi ente-ente yang sudah memudar sisi kemanusiaan dan kepekaannya sebagai manusia, itu sudah gak selamat. Siapa ente yang mau pindah sejauh ini? Udah, itulah makna ketika aku tiada, tidak ada lagi orang setelah aku tiada. Tuh maknanya. Artinya perhatian anda dari ujung rambut sampai ujung kaki mengarahkan anda kepada kesempurnaan. Bisa ada murid nanti. Kalau orang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, dalam sisi apa dia tidak sempurna? Jawab.
Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Dalam sisi mana dikatakan dia tidak sempurna? Rasulullah SAW tercipta dengan segala aneka kesempurnaan yang Tuhan berikan. Karenanya kita manusia yang tidak memiliki kesempurnaan, tapi menjadi sempurna karena sebagai manusia kita tercipta lalu diberikan kesempurnaan melalui contoh-contoh manusia paling sempurna dari semua manusia yang tercipta. Siapa? Rasulullah SAW. Apa yang kita terapkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita diarahkan oleh agama adalah menuju kesempurnaan sebagaimana yang Allah telah harapkan melalui contoh-contoh yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai kita ke agama, ke Rasul kita mustahil, ke sahabat sudah nggak mungkin, ke tabiin udah jauh panggang dari api. Tapi tuntunan melihat kesempurnaan yang Allah telah berikan kepada mereka tetap tak pudar, tak hilang. Paham ini? Ya Rabb, ya Rabb. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat belah sono sempurna. Semangat lagi, baru diomelin, semangat lagi. Pulang yuk. Mau ngapain lama-lama ngajar. Alhamdulillah. Hamdan. Alhamdulillah. Hamdan. Nastaftihu. Bihi al-khairati. Sudi gua baca begitu. Sudi anak cepat ya, anak orang cepat itu. Alhamdulillah. Hamdan. Nastaftihu. Bil khairat. Wal nusrata. Ala tahsili an-nafahat. Ala tahsili an-nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immah as-sigar wa ala alihi. Bukan tulisan saya emang terlalu cepat sih. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati as-sigar amma ba'du. Kalau kata Haji Basim, amma ba'd. Makan tuh tiwul. Begitu ngelindri, ame pukis, pakai sambal. mulai tegang, mulai gila. Jangan terusin Dor baca selawat Dor. Besok undangan buat inti semua. Yang mau datang alhamdulillah, enggak datang juga alhamdulillah. Di pecahan air sini nih, depan rumah Haji Mustafa. Alamat yang enak Haji Mustafa orang enggak kenalin. Ya, orang Haji Mustafa orang kenal hanya orang yang pernah dulu ngaji Mawalid, sama yang masih anak muda remajanya ngaji di Al-Busro. Kenal Haji Mustafa, yang lain enggak kenal. Alamat yang paling enak di mana? Air. Pecahan air banyak dong. Air kok udah pecah kemana-mana. Gimana? Yang enaknya di mana? Pecahan air. Pecahan air depan rumah Haji Mustafa. Pecahan air depan rumah Haji Mustafa. RT 05 RW 8. Tanda-tanda pun apa yang masih tersisa? Pun baca. Apa gendongan mengkau? Kalau jahil setan. Tahu gendongan mengkau? Tahu nggak gendongan mengkau? Abi dong ngomongin gimana? Emang yang ngajar kita rusak Yai baik haki itu yang ngajar rusak. Kalau yang ngajar aneh nggak jujur, mael. Tuh, aduh ya Allah, aneh ngadepin orang-orang nggak sembarang ente. Ya Rabb nih yang daripada ketemu aneh tukang tipu pada ya Rabb. Gimana? Oh ini, kalau Presiden Soekarno terjepit keadaan dirinya oleh komunis tahun 65 dan tahun-tahun sebelumnya,
Soekarno bukan komunis, ente jangan salah paham ente. Tapi terjepit oleh keadaan manusia di seputarnya. Anak juga di semua wilayah terjepit oleh keadaan jamaah. Anak yang perilakunya bukan lagi orang biasa yang bisa menahan mereka. Paham ente? Satu demi satu aku tahu dia begini, dia begini, dia begini. Paham ente? Tapi semua itu tertata insyaallah dengan baik. Mengingat aku aligator. Anak aligator ente. Ente pernah nggak lihat film aligator? Aligator makan buaya. Tapi heran aligator takut mencelana ya. Karena ente lihat film-film tuh luar negeri ente. Buaya begituan doang aligator kerak. Diikat cetak. Kerak. Gitu. Aligator nggak gigit man, mampat. Aduh. Karena anak aligator, iya, aneka perilaku dan dandan, anak tahu, iya. Tapi anak terlalu baik, sebab anak pendidik, paham ente? Nggak jadi seorang pendidik kalau nggak mengenali anak didiknya dalam watak atau perilaku, gaya dan cara yang diperlihatkannya sementara berbeda ketika sesuatunya berjalan. Bisa anak tahu, karena anak tahu kan begitu, jiwa anak mendidik mereka dengan cara-cara yang lembut, yang kalau saja tidak disadari tercebur mereka. Kalau cara-cara anak yang anak tempuh demikian keadaannya oleh orang-orang yang ini ada di seputar badan anak ke bawah arus, anak ke bawah listrik mereka, anak ke bawah hal-hal yang jadi kesenangan hati mereka. Pantang sama aku ya Rabb. Paham ente? Ente sebetulnya lihat anak, ente mesti contoh. Nih Ustaz gila nih yang Masya Allah nih. Ente mestinya begitu. Nih Ustaz ininya agak lemah nih perhatiin nih. Nih Ustaz nih agak kurang sini. Tapi ini antik nih. Ini dia nih yang langka gue dapat sama sembarang guru. Ente ambil di situ. Paham nggak? Contoh anak aligator mengenali perilaku manusia. Ya, bahasanya begini, ininya begini. Anak tahu Allah. Cuman anak aligator pura-pura kagak tahu, pura-pura oh iya. Habis ntar gimana tuh? Enggak saat begini. Oh iya. Anak ikuti apa yang jadi keinginannya, paham? Tapi ingat, anak aligator itu buaya dengan gayanya tuh, oh ya. Bisa ada mengerti. Dalam hal ini ente gak bisa tuh melawan tuh. Sebab ente punya diri gak setangguh anak. Jangan ngikutin urusan anak dalam hal itu. Bang, jangan ngikutin anak dalam urusan itu. Ente mesti ikuti anak dalam ketegasan anak. Gua pandang lo, gak pandang A, gua pandang C. Gua begini selesai. Iya, gua gak bisa baca kitab. Gua bukan anak pesantren. Tapi maaf, gue ngaji mahabaru. Gue tahu hal urusan tak. Meskipun gue gak kenal, kita gak bisa baca kitab, borok-borok baca nama kitab, gue gak bisa baca dan isinya. Sekalipun demikian tidak seperti anda, tapi maaf, aku gak pernah Tuhan gerakkan hatiku untuk mendengarkan nasihat dan pandangan serta ilmu anda. Itu yang seharusnya anda dapat. Setiap guru yang punya keberkahan nyata, enggak setiap murid yang mengambil ilmu daripadanya beroleh keberkahan guru dari semua keberkahan yang ada pada jasadnya. Paham? Paham? Jasad anak utuh. Ente ngambil ilmu dari anak, dapat doa, boleh ente dengar, boleh ente enggak dengar, boleh ente lihat, boleh kagak, kan begitu. Anda berbuat dari seluruh yang mengambil ilmu, enggak semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dapat dari anak melalui Allah Ta'ala punya kehendak. Ada yang dapat tangannya dalam sisi gerakan, ada yang dapat tangannya dalam sisi sentuhan, ada yang dapat tangannya dalam hal kebaikan. Tuh, yang lain dapat dari sisi penglihatan. Yang namanya penglihatan tentu melihat hal-hal yang baik lebih diutamakan, yang kagak baik dipikirkan lalu diupayakan. Saudara penglihatan yang lihat begitu ini nggak baik, ambil tangan geser kepada penglihatan yang baik sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada anda. Ada yang bagian kakinya kuat berjalan, menarik kawan-kawan ataupun saudara seagama di semua langkah di mana dia jalan. Paham ente?
begitu dan Allahu Akbar. Nggak bisa satu manusia yang Allah berikan sesuatu sebagai kemuliaan atau karunia didapati oleh seorang yang mengambil dari dirinya sebagai ilmu didapat untuk mustahil. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Paham nggak sih? Mbak mesti tangguhkan, kok belum tangguhkan kedua, otak ente ketutup. Dor, tangguhkan kedua Dor dah. Mau dulu jam 2:30, ilmu di atas 2:30 udah bukan ilmu lagi, balak petaka. Jadi besok bencana air yang mau datang alhamdulillah jambus jambus Busro ya dengan jambus Jati Romangun. Pada anak Jati Romangun panggil tuh, bawa biolanya, bawa apa? Apa? Ubi ngomong. Apa? Trip. Kate Pak mungkin semek bos. Bawa alat-alat yang ada di Romangun, sewain mobil terana yang bayar. Di mana pengerjaan yang bayar tentu ada minta dari anak-anak, bak kemarin pego mau kasih anak-anak. Tambah lagi loh. Tuh pego sekedar mobil bak balik pego. Iya, ntar yang main sekarang 10, yang main kan 48. Anak perempuan minta saudari Jamil, saudari Yati, dan barangkali ada ibu-ibu yang suaranya enak, tolong malam Senin hadir. Kali adik ibu kan ibu-ibu suaranya enak-enak kan deh, sampai bicara sama lakinya. Ayo tangguhkan kedua deh, bismillah. Barik alaih wa ala jangan nangkuk dua kali tendang Sin. Assalamu alayka jainal anbiya, assalamu alayka afal azkiya, assalamu alayka jainal anbiya, assalamu alayka afal azkiya.
Baiklah para hadirin hadirat, karena dikasih waktu sahur. Lagunya enak tuh, kayak layangan yang ketubun payah. Tapi bagaimanapun kita nggak paham, sebagian kecil yang dengerin luar biasa. Tapi kalau bisa Pak itu sepertinya dia pernah aktif di sebuah majelis taklim di daerah Jawa yang logatnya sudah seperti itu. Iya, pronunciasinya ataupun intonasi dalam membacakan syair tuh seperti itu udah. Iya, emang dia belajar di sana meskipun bukan anak santri, tapi biasanya orang Jawa duluan tuh 40 tahun yang lalu orang Jawa sebelum orang Jawa punya dasar agama, mengingat 40 tahun yang silam sampai 35 tahun terakhir tuh, terus 35 tahun yang silam minimal tuh di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hidup tuh syair-syair sesuai dengan adat mereka. Iya, artinya sesuai dengan bahasa daerahnya begitu. Ya kan ya. Kalau di Betawi nggak punya gitu-gituan. Paling Betawi udah paling top dalam syair keagamaan. Ada no idere udunnya koyak gugur. Itu udah penghabisan Betawi itu. Tuh, paling itu keselebihnya paling indung si apa? Indung Siti Aisyah mandi di kali nggak pakai celah. Di sore naik ke labe, pulang pergi telanjang aja. Tuh Betawi penghabisan. Waktu lagi netein tuh begitu Betawi. Banyak anak Betawi karena di netein nyanyinya begitu. Oh iya, umur 11 tahun masih telanjang bulat kok dibanding hujan. 11 tahun, 12 tahun anak Betawi umur 11-12 tetap mandi hujan telanjang.
Habis dibiasain indung-indung tetek terbuka. Tuh, tanya rata-rata anak Betawi 11 tahun, 12 tahun tetap di mandi hujan telanjang, termasuk anak. Tuh, semen aneh pakai kancut kodok. Apa ngomongnya? Orang dulu bilang celana kodok. Tuh, oh ya, karena aneh memang dijaga ketat sama orang tua kan begitu. Jadi pakai celana kodok, yang lainnya semua telanjang. Tuh, nggak ada kolam renang. Air hujan yang ada di tanah-tanah lapang seperti lapangan bola dijadikan kolam renang sama mereka. Tuh anak Betawi. Dari jauh lari ngeng, lepas badan masuk ke gawang. Apa itu? Tiang bulan. Tuh dari jauh lari main cepet-cepetan. Siapa yang lewat gawang lebih dulu dia yang menang. Lari blok. Tuh anak Betawi. Sebab dibiasakan lagunya indung-indung tuh badan telanjang. Bisa dengar ini indung-indung badan telanjang. Orang linglung. Tuh. Untungnya sekarang anak sekarang tuh umur 10 tahun udah malu telanjang. Tuh untungnya. Yang nggak ada malunya bapak-bapak telanjang. Tuh nggak ada malunya. Kapan man? Dah ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Waktu-waktu terbuka. Ya. Akhir tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sallim Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sallim Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sallim Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'ikati ila يوم الدين. وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى من عليها وانت خير الوارثين. يا كريم الاحسان، يا كريم الاحسان، يا كريم الاحسان، يا دائم الخير، يا دائم الخير، يا دائم الخير، يا كثير المعروف، يا كثير المعروف، يا كثير المعروف. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أعجبته ومن سألت به أعجبته، الذي من دعاك به أعجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أعجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أعجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم يا من يملك حوائج السائلين، اللهم يا من يملك حوائج السائلين، اللهم يا من يملك حوائج السائلين، اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، ويعلم ضمير الصامتين، ويعلم ضمير الصامتين. فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا، فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا، فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا وجوابا عتيدا، وجوابا عتيدا، وجوابا عتيدا. ولكل صامت منك علما ناطقا محيطا، ولكل صامت علما ناطقا محيطا، ولكل صامت منك علما ناطقا محيطا، ولكل صامت منك علما ناطقا محيطا. نسألك بمواعيدك الصادقة، نسألك بمواعيدك الصادقة، نسألك بمواعيدك الصادقة، نسألك بمواعيدك الصادقة، نسألك بمواعيدك الصادقة ويديك الفاضلة، ويديك الفاضلة، ويديك
بيديك الفاضلة ورحمتك الواسعة ورحمتك الواسعة ورحمتك الواسعة أن تغفر لنا الذنوب 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 وتستر عنا العيوب 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 وتفرج عنا جميع الكرب وتفرج عنا جميع الكرب وتفرج عنا جميع الكرب وتطلق عنا جميع السرور وتطلق عنا جميع السرور وتطلق عنا جميع السرور في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة وأن تطيل في أعمارنا 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 وأمر والدينا وأمر والدينا وأمر والدينا وأمر مشائخنا وأمرنا في الدين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات في صحة وخير ولطف وعافية في صحة وخير ولطف وعافية في صحة وخير ولطف وعافية وأن تبارك لنا ولهم بالمعيشة والعمر وأن تبارك لنا ولهم بالمعيشة والعمر وأن تبارك لنا ولهم بالمعيشة والعمر وقضاء الحاجة والمقاصد والمطالب وقضاء الحاجة والمقاصد والمطالب وقضاء الحاجة والمقاصد والمطالب واليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راح لقلوبنا وقلوبهم ومن راح لقلوبنا وقلوبهم ومن راح لقلوبنا وقلوبهم وأبداننا وأبدانهم والسلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 آمين 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 اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واغفرنا بعد ذلك بالوجوب بأحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واغفرنا بعد ذلك بالوجوب بأحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 ويبلغ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والثمن. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والثمن. يا رسول الله سلام عليك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. War mawar kopi ada war.